Bukan tanamannya yang mau dipulihkan ya, tapi medianya yang mau kita pulihkan. Nah, kalau sudah medianya pulih, tentu tanamannya juga nanti akan menyesuaikan dan ikut pulih juga. Itu ya pemirsa ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian tentunya. Oke pemirsa, beberapa hari yang lalu, sekitar 1 minggu yang lalu lah, saya mengupload video tentang kondisi tanaman yang overdosis terhadap pupuk organik cair ya. Yang saya buat sendiri. Nah, ini jadi pelajaran buat saya sendiri dan mungkin buat pemirsa ya. Ternyata apapun kalau berlebihan itu tidak baik memang. Walaupun ada yang mengatakan lebih nggak apa-apa, wong ini hanya organik kok gitu kan. No, itu nggak, menurut saya itu nggak bener. Tetap apapun bentuknya, mau organik mau kimia, kalau berlebihan tidak baik. Ya, baik pemirsa, hari ini kita akan coba memulihkan tanaman-tanaman yang sudah terkena overdosis ini. Mudah-mudahan nanti bisa terselamatkan ya. Nanti kita akan monitor terus perkembangannya dan saya akan laporkan ke pemirsa deh. Iya pemirsa, banyak dari petani termasuk saya ya. Kadang-kadang tidak memiliki peralatan yang cukup ketika ingin melakukan proses pertanian. Misalnya alat pengukur pH tanah, kemudian alat yang bisa mengukur atau memastikan ketentuan dosis dan perbandingan pupuk organik dan segala macam. Itu ada alatnya sih sebenarnya kalau pengen tepat banget. Nah pemirsa, buat kita-kita yang tidak punya peralatan yang memadai, mau tidak mau kita harus bisa dan belajar mengidentifikasi atau mengenali ciri-ciri tanaman, yang mana tanaman yang kekurangan pupuk, yang mana bagaimana ciri-ciri tanaman yang kalau misalnya keasaman tanahnya itu terlalu tinggi jadinya seperti apa, atau mungkin kalau terkena serangan hama dan penyakit itu ciri-cirinya bagaimana. Nah, hal-hal semacam itu sangat penting untuk kita ketahui tentunya ya, bagi yang ingin terjun di bidang pertanian, agar supaya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu itu tidak terjadi kepada pemirsa ya. Ya baik pemirsa, kalau melihat hasil video yang lalu terkait dengan ciri-ciri tanaman yang sudah saya videokan waktu itu ya, sepertinya tanaman-tanaman tersebut demikian karena medianya yang terlalu asam ini menurut saya ya. Kenapa saya katakan terlalu asam? Pertama, saya menggunakan media ini kan hasil dari kompos daun-daun sersa. Kemudian ada beberapa bagian bahan organik yang dari batang pohon pisang itu ya, yang masih mengalami proses dekomposisi. Ya, biasanya dalam proses dekomposisi itu kondisi pH tanah itu bisa saja drop. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya terlalu banyak dan terlalu bersemangat memberikan pupuk organik cair yang waktu itu saya gunakan macam-macam. Nah, dari dua perlakuan ini saya mengambil kesimpulan awal bahwa tanaman tomat yang kemarin daunnya jadi apa namanya itu mengeras gitu itu dan kayak plastik ya. Itu akibat dari media tumbuh atau media tanam yang terlalu asam. Oleh karena itu, hari ini kita akan coba pulihkan, bukan tanamannya yang mau dipulihkan ya, tapi medianya yang mau kita pulihkan. Nah, kalau sudah medianya pulih, tentu tanamannya juga nanti akan menyesuaikan dan ikut pulih juga. Itu ya pemirsa ya. Nah pemirsa, untuk memulihkan media tanam ini dari informasi dan referensi yang saya dapatkan, salah satunya kita bisa menggunakan kapur dolomit, atau tidak harus kapur dolomit ya, pokoknya kalsium deh gitu kan. Kalau logika saya untuk menurunkan keasaman tanah kita kasih yang basah-basah gitu kan. Nah, salah satu yang sifatnya basah ini adalah kapur. Nah, kita menggunakan kapur.
Oke, kebetulan saya sudah menyiapkan ini kapur dolomitnya. Baik pemirsa, mumpung belum terlalu panas banget, kita langsung eksekusi aja, kita langsung kerjakan saja. Campur dulu ini kapur dolomitnya, ya. Oke. Oke pemirsa, air yang saya gunakan kurang lebih 5 liter. Kemudian saya memberikan 5 sendok teh kapur dolomitnya, 5 sendok teh. Iya, kalau dikira-kira 1 sendok teh ini kalau tiris gitu itu sekitar 5 gram ya. Tapi saya kasihkan mujung tadi ya. Perkiraan saya itu sekitar 10 sampai 15 gram. Berarti setiap 1 liter air saya memberikan 10 gram kapur dolomitnya. Kenapa sedikit sekali? Ya, pemirsa, saya memilih untuk memberikan dosis terendah dulu karena ini proses pemulihan ya. Jadi jangan sampai tanamannya nanti kaget karena perubahan kondisi media tanam yang juga tiba-tiba dari asam banget kemudian diberikan terlalu banyak nanti terus jadi basah banget gitu kan. Jadi nggak baik juga gitu kan, stres juga tanamannya. Oleh karena itu saya berikan bertahap. Nanti sambil kita lihat perkembangan tanamannya, ya. Ya, kemudian terkait dengan dosis pemberian dolomitnya sangat tergantung sekali dengan kondisi tanamannya ya pemirsa ya. Karena belum tentu kondisi tanaman yang saat ini kita pulihkan ini sama dengan yang pemirsa punya. Jadi yang saya lakukan ini adalah bukan patokan buat pemirsa, tapi pemirsa bisa menyesuaikan dosis pemberian dolomitnya, sesuaikan dengan situasi atau kondisi tanaman yang pemirsa ingin pulihkan tentunya ya. Baik pemirsa, itulah tadi kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan informasi yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat, tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.